Kenapa kalian gunakan jantung pisang sebagai boneka-bonekanya kalian? Lagi-lagi Kokoria di mana dulu dia menuduh rakyat Malaysia meminta kepada saya untuk bersuara ya. Sekarang lagi-lagi si Kokoria menuduh juga ya dengan berkata saya dijadikan boneka oleh mereka ya. Begini Kokoria, saya jelaskan kepada Anda ya. Tidak ada seorang pun dari warga negara Malaysia meminta, menyuruh atau menjadikan saya boneka mereka ya. Kalian terhadap rakyat-rakyatnya itu. Keran ekspor pasir laut itu sudah dibuka kembali. Dibayangkan kan, sampai disindir oleh Raja Salman, PM India, Perdana Menteri Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bala musibah, dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video tentang si MRI lagi, geng, yang melarang para PMI ataupun orang Indonesia yang berada di Malaysia untuk mengkritik pemerintahan kita ataupun para pejabat-pejabat kita. Waduh, kok gitu MRI? Kenapa emangnya? Kita harus balik dulu ke Indonesia untuk mengkritik pembangunan ataupun para pejabat-pejabat kita. Waduh, kok bisa seperti ini, geng ya? Padahal sama saja mengkritik di Indonesia dan juga di negara Malaysia sama aja. Kan kita juga warga Indonesia yang mengkritik pembangunan kita. Kita itu tiap bulannya dipotong pajak. Kayak gitu kita juga ikut membayar pajak. Dan kita ini, para PMI ini ya, kita itu adalah penyumbang ekonomi terbesar nomor 2. Kok malah dilarang sama si MRI ini, geng? Emangnya siapa si MRI ini sih, geng, ya? Dan dia menuduh juga ya, tuduhan ini dibantah oleh Kak Jantung Pisang. Katanya Kak Jantung Pisang itu dijadikan boneka oleh warga Malaysia. Waduh, parah ini MRI, geng. Makin parah. Saya sudah bilang MRI, gak usah ikut campur tentang negara orang lain. Yang mengkritik negara Indonesia itu adalah orang Indonesia. Kenapa sampai selalu membawa nama Malaysia? Kenapa? Kalau koyak-koyak aja kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, gak usah berlama-lama. Tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Ini jawaban saya buat komentar ini ya. Ini komentar dari seseorang di VT-nya Renita ya, Renita TKW Singapura ya, TKW kita di Singapura ya. Kayaknya warga negara sebelah ini. Kak, Jantung Pisang tetap kami sokong. Apa yang Jantung Pisang cakap tuh semuanya betul ya. Anda itu warga negara asing. Ya, kenapa kalian ini menyokong Jantung Pisang? Jantung Pisang tuh WNI, warga negara Indonesia, yang selalu cakap memburukkan apa-apa benda-benda yang ada di Indonesia. Apa urusan Anda dengan Indonesia? Ya, kenapa kalian gunakan Jantung Pisang sebagai boneka-bonekanya kalian? Kami tak paham. Ya, jika kau cakap Jantung Pisang cakap fakta. Kalau kita nanti balas dan cakap fakta yang teruk tentang negara kamu, apa-apa benda-benda yang teruk, masalah-masalah yang teruk di negara kamu, kamu pun koyak, tak senang hati. Ya. Tapi kau gunakan Jantung Pisang sebagai bonekamu. Ya, karena kamu juga nggak suka sama Indonesia, dengki dengan Indonesia. Tak senang tengok Indonesia lebih maju. Lebih maju dari mana ya? Jadi kalian ini sebagai warga negara asing tak payah turut campur masalah kami. Kalau kalian sokong ini orang-orang yang selalu memburukkan orang-orang kami, yang selalu memburukkan negara sendiri, memburukkan pemerintah kami sendiri,
Maka dengan begitu Anda juga menyokong pendapatnya dia dan Anda juga langsung atau tidak langsung memburukkan negara kami dan juga memburukkan pemerintah kami. Jika demikian adanya ya kami berhak untuk cakap fakta tentang apa-apa yang teruk di negara Anda dan Anda tak boleh koyak. Kami cakap fakta macam mana Anda koyak? Ya, kalau kami senggol negara Anda, kami puji-puji setinggi langit apa-apa yang baik macam jantung pisang dan kawan-kawannya yang satu frekuensi, kalian senang hati, kalian bangga. Kalian puji-puji. Ya, tapi kalau kami cakap teruk tentang negara Anda, apa-apa benda-benda yang teruk di negara kamu, kamu marah-marah. Ya, itu adalah sikap yang sangat munafik ya. Jadi tolonglah kalian stay away ya, jangan turut campur, jangan sokong jantung pisang. Kalau kalian sokong jantung pisang ya, dan dia selalu mencaci maki presiden kami, menghina negara kami, berarti Anda secara tidak langsung juga melakukan itu kepada negara kami dan kepada pemimpin kami ya. Dan kalau kami mengulas apapun tentang negara kamu, khususnya dari sisi yang gelap atau sisi yang kurang baik, kalian tak boleh marah-marah, ya. Apalagi jika itu semuanya adalah betul dan fakta. Terima kasih. Kenapa kalian gunakan jantung pisang sebagai boneka-bonekanya kalian? Lagi-lagi Kokoria di Masih mana paham kakakku. dulu dia menuduh rakyat Malaysia meminta kepada saya untuk bersuara ya. Sekarang lagi-lagi si Kokoria menuduh juga ya dengan berkata saya dijadikan boneka oleh mereka ya. Begini Kokoria, saya jelaskan kepada Anda ya, tidak ada seorang pun dari warga negara Malaysia meminta, menyuruh atau menjadikan saya boneka mereka ya Kokoria. Kenapa Anda tidak bertanya kepada Renita ya, mengapa mereka mencampuri hal dalam negara Malaysia? Kenapa? Ini Anda balas komen dari video Renita. Anda memang suka mencuri komen-komen orang ya dan membalasnya ya. Kokori, begini ya Kokori ya, kalau Anda katakan Anda ingin mengorek keburukan-keburukan tentang negara Malaysia ini, apa hak Anda? Betul. Apa hak Anda? Sementara rakyat Malaysia tidak pernah memburukkan apa-apa yang ada dalam Malaysia. Justru rakyat kita yang selalu ambil peduli, ambil pusing, usil tentang negara ini ya. Termasuk Anda Kokoria yang terlalu usil dengan negara Malaysia. Ada apa Kokori? Kenapa? Jangan begitulah, pikirkan rakyat kita ya yang berjuta-juta rakyat Indonesia bekerja di dalam negara Malaysia ini ya. Pikirkan itu Kokori. Sampai sekarang aku masih tak habis pikir juga ya. Sama seperti aku nggak habis pikir tentang si Winwan Nur yang suka usil tentang negara Malaysia ya. Begitu juga dengan si Kokori. Sampai sekarang aku nggak habis pikir ya. Kenapa dia? Kenapa? Ya, dimana dia ada buat satu konten, dia membalas satu komentar di videonya Renita, dia curi ya komentar itu dan dia balas ya. Di situ dia mengatakan ya rakyat sini ya menjadikan saya ini bonekanya ya. Begini Kokoria, perlu Anda ketahui ya, tidak ada seorang pun yang menjadikan saya ini boneka seseorang ya, seperti yang Anda tuduhkan ya. Kenapa Anda tidak bertanya kepada si Renita itu kenapa dia terlalu sibuk mengurusi, ambil tahu hal-hal dalam Malaysia ini? Seharusnya Anda tanya kepada si Renita atau menasehati dia, jangan ikut campur hal dalam negara orang. Baiknya kita urus hal-hal dalam negara kita ya, seperti Anda. Anda jangan usil ya dengan negara Malaysia. Pikirkan dalam Malaysia ini berjuta rakyat kita, rakyat Indonesia ya, mengais rezeki. Anda tahu? Ya, di Indonesia lapangan pekerjaan sekarang sempit ya. Apakah Anda kalau rakyat Indonesia pulang ke Indonesia sana, apakah Anda menjamin mereka akan memberikan mereka pekerjaan? Betul. Jadi tolong Anda jangan terlalu usil lah Kokori ya. Jangan usil. Ya, jangan usil.
Aku nggak habis pikir kadang-kadang dengan kebijakan pemerintah kita ya. Ada beberapa hari ini aku mendengar dan melihat ya, ada satu artikel mengatakan Pak Jokowi wanti-wanti gelombang badai PHK di tahun 2025 ini ya. 85 juta pekerjaan hilang, banyak itu ya. Di dalam pidato itu ya, Pak Jokowi mengatakan lapangan pekerjaan semakin sempit. Bukankah hari itu katanya ada program 10 juta lowongan pekerjaan? Kenapa sekarang malah wanti-wanti ya, gelombang badai PHK di tahun 2025 ini 85 juta pekerjaan hilang. Wow, banyak itu. Begini solusinya ya. Solusi yang terbaik lah menurutku ya untuk kita rakyat menengah ke bawah. Seandainya memang lapangan pekerjaan di negara kita itu semakin sempit ya. Alternatif yang terbaik menurutku kita bekerja ke luar negara ya. Seperti pergi ke Taiwan, Hong Kong, China ya, Jepun, Korea, Arab Saudi. Di negara-negara mereka banyak pekerjaan ya. Ya, lebih baik kita pergilah ke negara mereka. Itulah solusi terbaik aku rasa. Jadi nggak perlu khawatir lah kalau di negara kita itu memang lowongan pekerjaan itu semakin sempit ya. Jangan risau, negara-negara luar banyak yang bisa menerima pekerja-pekerja. Waduh, ini parah sih MRI ya geng ya. Parah, udah berurusan berapa kali dengan si Kak Jantung Pisang kayak gitu. Ya namanya juga beda pendapat ya geng ya. Dan menurut ikinya geng, kayak gini ya geng ya. MRI ini adalah pro pejabat yang sekarang dan yang tidak pro dengan pejabat sekarang. Kayak gitulah istilahnya gampangnya, biar tidak ricuh dan biar tidak kayak gitu biasanya geng ya. Padahal di Indonesia banyak yang mengkritik pejabat-pejabat kita ataupun pembangunan infrastruktur kita kayak gitu. Yang kayak gini dibangun jembatan cuma menghabiskan dana sekian tapi cuma hasilnya seperti itu. Dan banyak lagi yang lainnya. Tapi yang membuat pelik, bila kita mengkritik negara kita sendiri, bila berada di Malaysia, itu yang dipermasalahkan oleh si MRI dan para antek-anteknya ini, geng. Kenapa kayak gitu ya, geng ya? Dan MRI ini dan para antek-anteknya itu mengkonter balik dengan mencari keburukan negara Malaysia. Why? Ini kan, ya dibilang apa kayak itu ya? Ya, memang ada segelintir orang Malaysia itu menyokong karena itu mengkritik untuk kebaikan kita, untuk kebaikan rakyat Indonesia. Salah gitu bila kita mengkritik kebaikan untuk negara kita sendiri kayak gitu ya, geng ya. Dan ikinya akan mengereaction lagi sebuah video buat kalian kayak gitu ya, geng ya. Dan ini juga buat Kokori, ini ada yang lebih parah daripada si Kak Jantung Pisang tentang mengkritik pejabat kita, tapi tidak disetik ataupun tidak dinasihati sama si MRI ini, geng. Kayak gitu ya, geng ya. Oke, geng, kita simak sajalah langsung videonya. Let's go. Gara-gara IKN, pemerintah sampai jualan pasir. Karena nombok banyak, naikin pajak aja nggak cukup, apapun dijual. Nah, sekarang pasir yang sudah dilarang dijual selama 20 tahun yang lalu malah dapat izin ekspor. Mantan Menteri Kelautan sampai bikin tweet nangis di Twitter karena takut terumbu karang rusak. Kok bisa di akhir jabatan bisa bikin kebijakan seperti itu? Ini dieksekusi lewat Permendak nomor 20 dan 21 tahun 2024 tentang larangan dan kebijakan ekspor. Padahal Pak Jokowi sendiri yang bilang jangan membuat kebijakan ekstrim menjelang akhir jabatan. Terus mau nyalain siapa? Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan. Baru juga sebentar udah ada 66 perusahaan untuk antri pengerukan pasir untuk ekspor. Apa sekarang hutang dan pajak nggak cukup sampai harus jualan aneh-aneh gitu? Lihat ini guys, miris banget. Ini sama aja kayak menjual negara. Kalian tahu nih, sah RI resmi buka keran ekspor pasir laut usai 20 tahun dilarang. Kalian tahu dong, kenapa pasir laut itu dilarang diekspor, dijual belikan? Karena ini guys, Kementerian Kelautan dan Perikanan catat 26 pulau hilang akibat tambang pasir laut. Pemerintah belajarlah. Mentang-mentang kita negara kepulauan terus banyak pulau seenak-enak aja nambang pasir. Tahu aja pasir ini dijual ya, masuknya nggak ke negara ya, kas-kas pribadi kalian lah. Ini karena pulau itu kan dari pasir. Bayangin pasir kita jual kemana? Pastilah Singapura. Karena apa? Singapura itu adalah negara reklamasi yang ditimbun dari pasir-pasir yang dari Indonesia. Sedangkan kita apa, sama aja kayak menjual tanah air kita guys. Kayak gini. Aduh, tolonglah suara lah. Ini negara kita. Masa? Aduh, pengelolaan yang buradul banget. Lihat ini guys, miris banget. Ini sama aja kayak menjual negara. Kalian tahu nih.
Ya pasti dong dibuka lagi peraturannya untuk penjualan pasir itu, karena sekarang Indonesia tuh lagi darurat hutang gitu. Mau bayar pakai apa? Coba, kurang bengis apalagi Jokowi. Kurang kejam apalagi Jokowi terhadap kalian, terhadap rakyat-rakyatnya itu. Keran ekspor pasir laut itu sudah dibuka kembali. Dibayangkan kan, sampai disindir oleh Raja Salman, PM India, Perdana Menteri Malaysia. Pak Jokowi sudah menyengsarakan rakyatnya sendiri dengan menjual pasir laut. Lah kan kalian bayangkan kalau laut itu diambil pasirnya, otomatis yang daerah pinggir pantai, daerah sekitar laut itu pasti kan ambles kan. Lewang seperti itu aja dia tidak memikirkan kok pendukungnya masih menyanjung bahwa ini presiden yang terbaik. Lah otak kalian itu taruh di mana sebenarnya? Apa kalian tidak menyayangi anak cucu kalian nanti? Terus yang kalian dapatkan dari mendukung Jokowi ini apa sih? Kemarin selepas pemilu semua harga bahan pokok naik, BBM naik, biaya sekolah pun akan dinaikkan, gaji kalian pun akan dipotong lewat tapera. Lah ini pasir laut mau dijual, kalian masih diem aja. Berarti memang kalian itu tidak punya otak ya. Sabar Pak, sabar. Nah, Bapak coba buat konten kepada si MRI. Kalau masih tidak bersuara MRI, berarti dia memang tidak waras. Kayak gitu saja, sesimpel itu saja ya geng ya. Nah, seperti itu aja kritikannya, kerasan daripada si jantung pisang ataupun si ikinya dan lain-lain sebagainya yang berada di Malaysia. Kenapa dengan MRI itu tidak direspon ataupun tidak disetik ataupun tidak, kenapa? Itu memburukkan apa gimana ya MRI? Tolong jelaskan dong. Ya gitu loh. Mentang-mentang kami berada di Malaysia, terus dikonter lagi dengan mencari keburukan negara Malaysia. Hei, Anda siapa? Orang Malaysia saja tidak pernah mencari keburukan negara Indonesia, kayak gitu loh. Ya, ada mungkin sebagian, segelintir saja, 1, 2, 3. Tapi bila rakyat, bila netizen-netizen kita tuh banyak, kayak gitu ya, geng ya. Wah, ini parah sih MRI. MRI lagi ya, geng ya. Ikinya itu hari dah gak mau nge-reaction tentang MRI lagi. Tak kirain sama ikinya udah insaf. Malah tambah kumat. Astagfirullahaladzim. Ini harus diruqyah ini si MRI. Biar taubat nasuha langsung ya. Ya, MRI ya mau diruqyah ya. Kebanyakan ini nih. Kebanyakan apa? Makan jeruk limau. Jadinya kayak gitu ya. Gak waras MRI. Oke geng, jadi videonya seperti itu saja. Ada juga Romli situ yang sedang bersuara. Nasib baik kamu tidak disetik Romli ya sama si MRI. Kalau kamu disetik sama si MRI Romli, waduh bisa kacau balau kamu. Nanti gak usah memburukan negara Indonesia. Gak usah mengkritik tentang negara Indonesia karena kamu berada di Malaysia. Ketawa ikinya geng, aduh. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat. Apa benda silahkan tegur ikinya di kolom komentar. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di mana di next video. Bye bye.